Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Semuanya para penyimak, ketemu lagi dengan Pak Agus kali ini untuk melanjutkan kajian kita Tadarus Al-Qur'an. Sekarang menginjak kepada ayat 45 ya. Waktu itu kita hingga ayat 44 di mana di situ menerangkan tentang berita goib ya, yaitu tentang Nabi Nabi Zakaria akan diberi seorang putra yang bernama Yahya. Kemudian ayat 45 ini ya tentang Siti Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ayat 45. Ingatlah kolati ketika berkata siapa al-malaikatu, yaitu malaikat Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, memberikan kabar gembira, memberikan surprise kepadamu gitu ya, bi kalimatim minhu, dengan kalimah darinya, ismuhu, yang namanya Al-Masih Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Isa putra Maryam. Wajihan, dan Nabi Isa itu akan menjadi orang terkenal yang terkenal itu akan menjadi viral itu istilah sekarang. Terkemuka di dunia, baik di akhirat, baik di dunia wal akhirati, maupun di akhirat, wa minal muqarrabin, dan termasuk nabi-nabi yang muqarrabin, yang dekat sekali dengan Allah. Kemudian ayat 46, wa yukallimunna nasa, yang akan bisa berkata-kata dengan manusia, fil mahdi, ketika masih bayi, itu baru dilahirkan, wa kahlan wa minas solihin, dan juga termasuk orang-orang yang solih. Qalat, kemudian Siti Maryam menjawab, Rabbi, Tuhan, anna yakunu li waladun, bagaimana bisa aku punya anak, gitu ya, seperti keheranan Nabi Zakaria ketika sebelum diberi nama atau diberitakan akan punya anak, padahal sudah akhir, sudah tua dan akhir, sudah tua istrinya dan mandul. Demikian pula Siti Maryam, Masya Allah ya, Siti Maryam atau Ibu Maryam berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa punya anak? Walam yasni basarun, pada aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, oleh manusia, belum pernah atau tidak pernah disentuh manusia. Di sini laki-laki. Kemudian Allah menjawab, kazalikillah, seperti itulah Allah, yahluku mayasya, menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Iza qada, apabila Allah menetapkan, amron, suatu perintah, suatu ketetapan, fa innama, maka hanya saja yaqulu, Allah mengatakan lahu, kepada hal itu, kun, jadilah, fayakun, jadi ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa taurata wal injil, dan Nabi Isa itu akan mengetahui, memiliki ilmu Alkitab, terhadap kitab-kitab, wal hikmah, dan diberi hikmah, wa Taurat, akan diberi kitab Taurat, mengerti terhadap Taurat, wal Injil, dan Injil.
Ayat 45, Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril memberitahu Maryam bahwa beliau diberi kabar gembira dengan satu kalimat, ya. Maksudnya itu di sini dengan satu kalimat itu satu anak, ya, akan diberi anak yang namanya Masih ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa putra Maryam, ya, dilakobkan kepada ibunya karena tidak punya ayah. Kemudian, jelas, jangankan Maryam, Siti Maryam, semua wanita pun akan keheranan seperti itu, meskipun beriman bahwa Allah itu Maha Kuasa, akan keheranan. Kata Maryam, Robi ana yakunu li waladun, bagaimana bisa aku punya anak? Aku kan belum pernah tersentuh, jangankan menikah, disentuh laki-laki pun belum pernah. Tapi Allah mengingatkan, ya, kadzalika Allah yakhluqu, seperti itulah Allah menghendaki. Jadi kehamilan seorang wanita itu terjadi memang melalui proses yang alamiah, tetapi bukan berarti Allah tidak bisa. Ya, menciptakan Nabi Adam tanpa melalui proses ibu bapak saja sudah bisa, ya. Jadi akal kita itu dalam hal ini disuruh berhenti, ya, untuk memikirkan hal-hal yang bersifat logika. Karena bersifat logika itu yang disebut alamiah hanya berlaku di dunia saja. Adapun di akhirat tidak berlaku logika itu. Jadi Allah itu maha goib dan maha sempurna, bisa melakukan apapun sesuai dengan kehendaknya, termasuk tiba-tiba Maryam bisa hamil tanpa ada sebab-sebab yang alamiah, ya. Kemudian di sini pada ayat yang ke-47 Allah mengingatkan khususnya kepada Maryam, umumnya kepada kita semuanya. Ya, ini harus menjadi keyakinan yang kuat bahwa pertama, Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya, tidak ada yang bisa mempengaruhi Allah Subhanahu wa taala siapapun, ya. Jadi Allah Subhanahu itu Maha Kuasa, kemudian Maha menetapkan sesuatu dengan kehendaknya sendiri, dan kehendak Allah itu Maha sempurna, ya. Kemudian yang kedua, iza qada amron fa inna yaqulu kun fayakun. Wa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menciptakan sesuatu, cukup dengan kun fayakun, jadilah. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan Allah itu tidak perlu hukum kausalitas seperti manusia, hukum sebab akibat. Ya. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harus menjadi keyakinan kita dan harus menjadikan sebuah wasilah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah bergantung dan butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin la haula wala quwata illa billah, tidak ada kemampuan, kekuatan kecuali semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa Taurat wal Injil, ya, akan mengetahui terhadap kitab-kitab, kepada hikmah-hikmah, jadi ahli hikmah. Jadi keilmuan Nabi Isa itu luar biasa, ya. Wa Taurat, mengetahui kitab Taurat dan Injil, ya. Seperti demikian, para penyimak semuanya, anak-anakku Ikama, ya, Ikatan Alumni Barasal Amin, demikian mudah-mudahan bisa difahami ayat 45 hingga ayat 48. Kita jumpa lagi, ya, mudah-mudahan kita semuanya disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Pak Agus juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, dan semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal barosi
wal jununi wal juzam wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.